Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling dan perkembangan. Topik ini akan berfokus pada prinsip, fungsi, serta implementasi dalam pendidikan agama Islam. Bimbingan yaitu proses yang mana pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami dirinya, mengembangkan potensi yang ada pada siswa tersebut dan mengambil keputusan secara mandiri. Lalu konseling itu yaitu adalah hubungan di mana profesional antara konselor dan peserta didik untuk membantu menyelesaikan masalah yang akan dihadapinya. Lalu perkembangannya yaitu merupakan proses perubahan individu secara bertahap menuju kedewasaan yang meliputi aspek yaitu fisik, kognitif, emosional, sosial, moral, dan spiritual. Nah, dalam pendidikan agama Islam, tujuan konseling bukan sekedar membuat siswa itu merasa nyaman, akan tetapi membantu mereka menjadi pribadi muslim yang memiliki akhlak mulia. Lanjut kepada pembahasan tentang prinsip-prinsip, yaitu berpusat pada peserta didik. Prinsipnya yaitu berpusat pada peserta didik. Lalu menghargai perbedaan individu. Lalu yang ketiganya yaitu bersifat preventif, kuratif, dan pengembangan. Lalu yang keempatnya yaitu menjaga kerahasiaan. Nah, yang kelima yaitu dilaksanakan secara berkelanjutan. Yang keenam berlandaskan nilai-nilai Islam. Lalu yang ketujuhnya yaitu mengembangkan potensi fitrah manusia. Itu adalah prinsip-prinsip dengan konseling dalam PAI. Penjelasan dari prinsip-prinsip itu dalam Islam memberikan bimbingan harus dilakukan dengan terus kelembutan dan kasih sayang. Guru PAI tidak boleh langsung menghakimi siswa yang melakukan kesalahan, yang harus memahami kesalahannya, tetapi harus memahami penyebabnya terlebih dahulu sebelum kemudian memberikan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, selain itu, peserta didik memiliki potensi yang berbeda. Maksudnya sehingga pendekatan yang dilakukan juga tidak boleh disamaratakan dengan individu-individu yang lainnya. Lanjut kepada fungsi bimbingan konseling dalam PAI. Yang pertama, fungsi pemahamannya yaitu membantu peserta didik mengenal dirinya. Jadi membantu siswa untuk mencari jati dirinya gitu. Yang keduanya yaitu fungsi pencegahan. Jadi mencegah munculnya suatu perilaku yang negatif itu. Yang ketiganya yaitu fungsi pengetasan, yaitu membantu mengatasi masalah yang sedang dialami. Terus yang keempatnya yaitu fungsi pengembangan, yang mana mengembangkan potensi akademik maupun spiritual. Jadi guru bimbingan konseling ini
ini sangat ditekankan untuk PAI, untuk membantu siswa untuk mengembangkan potensi akademiknya maupun spiritual. Yang kelimanya yaitu fungsi penyalurannya, yaitu mengarahkan peserta didik sesuai bakat dan minatnya. Jadi harus diarahkan gitu kan, minatnya dia itu seperti apa, minatnya kemana, lebih condong kemana, terus potensi di dalam akademiknya itu kemana nih ya. Nah, ini membantu sekali kepada para siswa untuk melanjutkan jenjang akademik selanjutnya. Terus yang keenamnya yaitu fungsi adaptasi, yaitu membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dan lanjut kepada pembahasan implementasi dalam pembelajaran PAI, yaitu guru menjadi teladan. Guru, akhlaknya guru, perilaku guru itu akan menjadi teladan untuk siswa, jadi diikuti gitu kan. Nah, terus mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajarannya. Terus yang ketiganya melakukan konseling individual maupun kelompok. Terus yang keempat yaitu berkolaborasi dengan guru BK dan orang tua. Yang kelimanya yaitu membiasakan dalam hal ibadah dan pembinaan karakter. Contoh implementasi itu adanya program salat berjamaah, terus adanya kegiatan tadarus Al-Quran, lalu melaksanakannya mentoring keislaman. Nah, itu contoh-contohnya ya, contoh-contoh implementasinya. Implementasi ini di guru BK dalam PAI tidak hanya dilakukan ketika ada masalah, namun guru dapat melakukannya setiap hari melalui pembiasaan ibadah, terus pemberian nasihat sebelum melakukan pelajaran atau ketika berdiskusi mengenai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, ketika membahas materi tentang kejujuran, guru dapat mengajak siswa berdiskusi mengenai pengalamannya mereka. Terus kan guru memberi pengalamannya untuk para siswa, kemudian memberikan arahan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Dengan cara tersebut, pembelajaran PAI menjadi lebih bermakna karena mampu membentuk karakter, bukan hanya menambah pengetahuan gitu. Terus kepada kesimpulannya yaitu bimbingan dan konseling merupakan bagian penting dalam proses pendidikan siswa. Nah, ini tuh sangat penting, bimbingan dan konseling itu. Nah, terus yang keduanya yaitu dalam PAI, BK itu bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak yang mulia. Nah, terus prinsip BK-nya yaitu harus berlandaskan nilai Islam, menghargai individu, dan menjaga kerahasiaan siswa. Terus fungsi BK-nya yaitu meliputi pemahaman, pencegahan, pengatasan, terus perkembangan, penyaluran, dan adaptasi. Implementasinya yaitu dilakukan melalui pembelajaran keteladanan, yaitu pembiasaan ibadah serta kerja sama antara guru, orang tua, dan masyarakat. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.